Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, Bapak Jan Amori, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk merepresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak Globalisasi Terhadap Pendidikan. Saya Amandera Saadila dengan NIM 156. Jadi saya akan membahas apa itu dampak globalisasi untuk dunia pendidikan. Jadi, adanya globalisasi tentu membawa dampak bagi kehidupan dengan berhasilnya masuk dan mengubah berbagai aspek. Globalisasi memberikan dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif dalam pendidikan. Yang pertama, dampak positif, yaitu adanya globalisasi di mana teknologi sudah semakin maju dan berkembang. Para pendidik sudah semakin kreatif karena sudah memanfaatkan teknologi, yaitu internet dan komputer. Tidak seperti zaman dulu yang masih menggunakan kapur dan papan tulis sebagai bahan untuk mengajar. Sekarang sudah ada teknologi yang dapat memungkinkan kita untuk membuat berbagai bahan ajar yang beragam. Salah satunya adalah dengan PowerPoint. Kedua, dampak negatif. Dampak atau imbas negatif globalisasi dalam bidang pendidikan antara lain: 1. Terciptanya komersialisasi berdasarkan pendidikan. Contohnya, biaya pendidikan. Sekolah dan universitas swasta menggunakan biaya tinggi seperti uang kuliah tunggal yang seringkali tidak terjangkau oleh kebanyakan siswa. Kedua, masyarakat dikelompokkan berdasarkan status sosial untuk menikmati pendidikan berkualitas, yaitu merujuk pada pembagian individu dalam kelompok berdasarkan kedudukan yang ditentukan oleh faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan. Ketiga, lemahnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Biasanya mengacu pada janji pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan sistem pendidikan seperti efektif. Hal ini terlihat dari berbagai masalah seperti penyimpangan dalam pelaksanaan ujian nasional dan rendahnya kualitas pendidikan akibat investasi yang tidak memadai. Keempat, kebudayaan tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi negara. Seperti Pancasila di Indonesia merujuk pada pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Contohnya seperti termasuk radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam persatuan dan kestabilan masyarakat. Kelima, menjadikan sistem pendidikan negara lain sebagai arahan dalam penentuan sistem pendidikan nasional. Berarti, mengadopsi praktik terbaik dan kebijakan yang terbukti efektif dari negara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri. Hal ini pentingnya dalam konteks globalisasi, di mana pendidikan harus mampu bersaing secara internasional. Pembahasan tentang perkembangan globalisasi dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan tidak dapat lepas dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dari mancanegara masuk ke Indonesia. Bila ditelusuri perkembangan di globalisasi telah tampak dan mulai ada sekitar 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu ditandai dengan adanya interaksi dalam hubungan antar bangsa di dunia, mulai dari para perdagangan melalui jalur darat maupun jalur laut. Pembahasan ketiga, keadaan buruk pendidikan di Indonesia. Pertama, paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik. Pendidikan yang sekular materialistik ini memang bisa melahirkan orang yang menguasai sains teknologi melalui pendidikan umum yang dikutiknya. Akan tetapi, pendidikan semacam ini terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan menguasai ilmu agama. Yang kedua, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mahal biaya pendidikan dari taman kanak-kanak TK sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Semakin mahalnya biaya pendidikan ini sekarang tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah, di mana di Indonesia dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Yang ketiga, kualitas SDM yang rendah. Akibat paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik, kualitas kepribadian anak didik di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari sisi keahlian pun sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Jika dibandingkan dengan India, sebuah negara dengan segudang masalah, kemiskinan, kurang gizi, pendidikan yang rendah, ternyata kualitas SDM Indonesia sangat jauh tertinggal.
Dalam menghadapi era globalisasi, kita tidak hanya membutuhkan sumber daya dengan latar belakang pendidikan formal yang baik, tetapi juga diperlukan sumber daya manusia dengan mempunyai latar belakang pendidikan non-formal. Penutup, yaitu kesimpulan. Globalisasi merupakan masuknya berbagai aspek ke dalam lingkup dunia. Globalisasi ini membawa berbagai perubahan dalam berbagai aspek, baik pendidikan, ekonomi, sosial, dan yang lainnya, yang dapat kita amati bahwa globalisasi sangat mempengaruhi dalam bidang pendidikan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.